Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dagelan podcast. Kan kalian kan mahasiswa ya, masih semester berapa? Deli, alhamdulillah. Aku alhamdulillah baru semester 5 Mas. 5. Alhamdulillah. Ya sama. Oh, sama ya, satu. Oh, oke. Awakmu Deli, kan sebagai mahasiswa ya, menanggapi kebijakan Omnibus Law, tapi memang kan ini sih belum pasti ya. Tapi menanggapi kebijakan pemerintah yang belum pasti itu gimana responnya sampean? Soalnya kan kalau tentang Omnibus Law ya, saya nggak setuju karena hak-hak buruh itu kayak dijual murah gitu loh. Hak-haknya buruh itu kayak dimatikan. Jadinya itu sekarang gini loh Mas. Ya. Nek misalnya sampean pengen dapat duit dari perusahaan, pasti sampean disuruh kerja. Jadi itu libur nggak dapat uang. Nah kalau kemarin kan libur kan tetap tetap dimasukkan harian. Tapi sekarang tuh udah enggak. Jadi kalau mau dapat duit ya kerja, kalau nggak dapat duit ya udah. Gitu ya. Ya, menurut pribadiku ya. Berarti sangat tidak menguntungkan bagi karyawan gitu. Nah, malah itu menguntungkan para kalangan atas lah bisa dibilang gitu. Bisa dibilang egois gitu ya. Iya. Mentang-mentang sudah punya perusahaan semua kan gitu. Benar. Oke. Kalau Arif pendapat Muring Mungkin kalau saya sih bukan ke omnibusnya Lauju dulu ya. Yang pertama ini kan awalnya ini sudah salah. Salahnya di mana? Awal mereka mensahkan ini nggak ada kejelasan kan. Peraturannya itu katanya benar-benar merugikan buruh. Setelah itu ada demo. Tapi kok kenapa setelah ada demo baru pemerintahan itu mengklarifikasi bahwa itu semua aturan-aturan itu hoax. Kok nggak dari awal sebelum ada demo? Nah itu yang saya bingungkan. Kasihan loh Mas yang demo-demo ini. Banyak yang jadi korban kan. Bahkan termasuk polisi loh. Yang kebakar. Itu sih yang harusnya itu pemerintahnya kurang tanggap gitu loh. Kurang jelas Karena nggak jelas gitu. Aturannya itu nggak jelas. Kok nunggu ada demo dulu. Main itu. Ini kan akhirnya jadi kayak mencurigakan gitu loh. Harus kayak kok ini menguntungkan beberapa pihak gitu. Ini kayak disengaja gitu loh. Demo ini kayak disengaja. Menurutku segitu. Nah, kalau ini beneran Omnibus Law ini aturannya yang kayak yang pertama ya, iya bener kata Mas Fadil tadi. Akan menguntungkan bener-bener para investor dan juga guru ini ya bener-bener rugi Mas. Kayak gini ya contohnya. Sekarang UMK kita di Gresik berapa kan? Sekitar 4 lebih. 4 lebih. Kalau semuanya disetarakan menjadi 2 juta. Kota kayak Gresik, Surabaya, Sidoarjo yang kehidupannya kayak apa? Kehidupannya lebih mahal lah ya. Oke, Gresik Itu lebih mahal kan dan jadi susah. jadi untuk Kasihan. sebenarnya itu bukan kebijakan untuk adil kan. Adil Iya. kan memang pada tempatnya harusnya kan seperti Harusnya itu. gitu. Nah, mau kembali feedback lagi maksudnya sebenarnya kalau menurut Fadli ya penetapan Omnibus Law itu benarnya ada disahkan oleh DPR dan jajarannya atau memang isu belaka menurut Fadli? Menurutku ya, pas pengesahannya aja ketika ada politikus dari partai mana itu pengen menyampaikan Partai suara A lah istilahnya, rakyatnya, jangan sebut merek gitu ya. terus tiba-tiba mic-nya dimatiin gitu loh. Terus tiba-tiba langsung digedok neneknya, gitu-gitulah digedok. Ya apa nggak sakit, ya apa nggak licik kayak gitu. Padahal dia tuh apa ya kuliah dari biaya orang tua, ngapain sih ngerendahin untuk orang yang kuliah dari biaya kerja kerasnya sendiri. Gitu. Jadi ibaratnya licik gak tuh? Padahal dia tuh udah kayak apa ya, pendidikannya tuh lebih di atas rata-rata, tapi kok tinggi pendidikannya itu malah merendahkan dirinya dia sendiri. Nggak mencerminkan pribadi pendidikannya dia tersebut. Saya kira pengesahannya aja katanya tanggal sekian, tapi tiba-tiba secara mendadak
dimajukan. Itu kan nggak jelas jadinya. Jadi secara mendasar aja lah. Menurut sampean ini ada unsur politik kah atau memang cuma kebetulan gitu loh? Iya pasti. Yang pasti ada unsur Politik. politiknya. Soalnya nggak mungkin juga sih kalau nggak ada unsur politiknya tiba-tiba dari tanggal sekian terus dimajukan tanggal sekian dan kemarin itu malah dimajukan lagi tanggal sekian. Nah itu kan namanya kan Ya mungkin sih kita nggak bisa ya menyalahkan pemerintah atau ya kayak presiden 100% kayak pukul rata menyalahkan presiden, menyalahkan pemerintah kan nggak bisa. Soalnya pasti pemerintah juga pun pasti ya mempertimbangkan aturan tersebut. Pasti nggak langsung aturan kayak gini langsung semena-mena langsung gitu nggak. Pasti ya ada kayak ini kan sekarang ada COVID ya, ada COVID-19 mungkin bisa aja anggaran mereka kan bisa aja habis karena untuk anggaran itu tadi ya mungkin aja bisa gitu. Cuma untuk kayak situasi kayak gini sih semuanya susah, terus ada peraturan omnibus law kayak gini ya kasihan sih yang rakyat kecil ya gitu. Saya perkerucut lagi. Intinya kalau menurut Fadli ya pindah lagi. Itu unsur politiknya itu untuk apa, Tri? Saya nggak harus menyebut merek, cuma dasar untuk politik itu apa? Kan sekarang kan kalau masalah pemilu kan masih jauh nih ya. Kalau menurut Fadli, politik lebih condong kemana, Tri? condongnya tuh ke kalangan atas yang berduit. Kalau nggak berduit pasti nggak dipilih. Itu aja. Banyak uang, pokoknya banyak uang itu gimana ya? Yang penting itu banyak uang baru dia bisa menyogok apapun untuk memenuhi nafsunya dia sendiri. Contoh dia pengen misalnya beli tanah, harganya berapa, dan kayak yang di Kalimantan itu loh kayak tebang-tebang gitu. Apalagi bukan rahasia umum lagi sih Mas. Ini kan kayak pemilihan pilkada, bahkan pilkada pun kan sekarang mau diselenggarakan kan. Padahal ini ada COVID loh. Padahal kayak sepak bola malah diundur-undur terus. Kan harusnya itu yang bisa menjadi hiburan rakyat. Kok pilkada kan kesannya pasti politik kan. Nah, terus kan bukan rahasia umum lagi kalau sekarang itu Indonesia itu bahkan pun kenapa kok banyak korupsi? Wong Tuhannya nggak ditakuti kok. Para wakil rakyat ini kan udah disumpah gitu. Tapi kok kenapa masih korupsi? Kan gitu kan. Wong Tuhannya nggak ditakuti. Apalagi kayak polisi. Kayak ini kan hukum, apalagi hukumnya kan nggak ditakuti. Ya itu ya fakta lah dari negara kita ini. Berarti kalau saya bisa menangkap masukan podcastnya Arik tadi kayak sebelum jadi pejabat memang kan disumpah gitu ya. Dan sumpah itu kan otomatis kalau korupsi kan melanggar sumpah. Iya, bahkan kan sumpahnya itu di atasnya itu kitab suci mereka masing-masing gitu loh. Ngerinya kan di situ. Intinya negara Indonesia ini bukan kekurangan orang pintar ya, tapi kekurangan orang jujur ya. Benar. Betul. Jadi gini, ini kita lebarkan sedikit aja ya, nanti kalau untuk menurut sampean seandainya ini menjadi mungkin bisa menjadi perangkat atau apalah besoknya kelak menjadi dewan atau DPR dan lain sebagainya gitu, dan perusahaan lah gitu kan, untuk cara merekrut karyawan untuk ini jujur enggaknya itu dari mana sampean? Ini pasti ini melebar dari kayak etika bisnis yang pasti melebar. Enggak, kalau kita sesuai pasti kan, kalau masalah itu kan pasti sudah sesuai dengan kebijakan etika bisnis yang ada di perusahaan itu. Tapi kalau menurut Fadil sendiri gimana caranya untuk kita meminimalis karyawan jujur gitu loh. Ya ini jujur ini gitu loh. Ini yang jujur, ini yang enggak gitu loh. Yang terpenting sih dari aku diriku sendiri ya, ketika suatu saat nanti aku jadi perusahaan itu
mungkin dari perilaku dan akhlak. Perilaku dan percuma pinter tapi nggak beradab. Oke. Malah untuk menentukan perilaku dan akhlak itu apakah Anda untuk melakukan training atau dikasih waktu untuk interaksi selama 1 minggu, 2 bulan atau gimana gitu loh maksudnya? Prakteknya lebih milih ke training sementara. Ke training nggak langsung direkrut jadi karyawan ya. Soalnya kita harus menilai seseorang itu ini dia bagus ditaruh di bagian mana, dan kita lihat perilakunya dia bagus nggak di sini, dia cocok nggak di sini dengan perilaku dia seperti ini gitu aja. Langkah-langkahnya, prakteknya itu seperti apa contohnya? Prakteknya, contoh misalkan orangnya suruh sholat atau apa dan sebagainya. Mungkin sholat 5 waktu itu emang wajib buat suatu perusahaan sih, soalnya kan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terpenting itu pertama sholat, yang kedua itu akhlaknya aja, perilaku. Oke, untuk sampean ini silakan kan sholat kan memang untuk istilahnya kan hari ini harus sholat 5 waktu dan lain sebagainya lah, itu loh maksud saya itu langkah-langkah sampean itu gimana caranya gitu Pak? Misalkan langkah-langkahnya biar tahu kalau memang itu benar sholat 5 waktu atau gitu, sampean kasih gitu loh Pak ya. Ya pokoknya setiap waktunya sholat pasti di perusahaan itu nanti saya akan ngasih kayak itu loh Mas, kayak informasi kayak gitu, waktunya sholat gitu waktunya sholat ataupun ini udah masuk waktunya sholat ataupun nada dering azan gitu. Dan lebih baik kita sholat 5 waktu daripada meninggalkan sholat. Berarti lebih ke ketepatan waktu ya, sholat ya. Itu untuk kan jelas Mas, sholat 5 waktu aja dijalanin dengan tepat waktu, apalagi pekerjaannya. Oke. Nanti saya belum menangkap istilahnya klimaksnya, maksudnya tuh maksudnya gini, nggak apa-apa, nanti lagi saya mau ke Arik dulu. Kalau Arik gimana cara untuk ini kan bahasanya sudah mulai ke cara ya, maksudnya kalau seandainya menurut Arik dan menurut Fadli kan memang kan tadi mengerujuknya ke orang Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur lah. Sebagai mahasiswa, sebagai penerus bangsa, kita itu gimana caranya untuk menyeleksi orang yang benar-benar jujur itu, Arik ya, untuk prakteknya Arik ya, nanti bisa tambahin saja. Kalau dari saya sendiri sih kalau kita menyeleksi orang jujur apa nggak jujur, untuk pertama ya susah Mas, kayak gini aja. Misal ya, kalau saya kayak gini ya, ini ya ada hubungannya dengan Omnibus Law. Pertama, kalau misal ada satu perusahaan gini, dia ini kena Omnibus Law gitu ya, ya kan karyawannya kan otomatis kan banyak yang secara itu kan otomatis membuat kayak pikiran seseorang itu, kalau dia kekurangan apapun akan dilakukan kan gitu. Dan itu yang menjurus dia untuk melakukan ketidakjujuran atau kecurangan. Kalau saya ini lebih ke fasilitas, lebih ke kayak BPJS, kayak contoh BPJS kayak itu tunjangan. Nah itu lebih ke situ. Jadi karyawan itu akhirnya kayaknya lebih nyaman, lebih terpenuhi daripada dia berpikiran kayak gini. Daripada aku kerja di sini udah enak, udah ada tanggungan. Kalau aku melakukan ketidakjujuran, bisa-bisa aku dipecat. Dan mungkin aja nggak ada perusahaan yang seenak perusahaan yang saat ini aku jalani. Nah, itu lebih ke orangnya Mas. Kadang susah kayaknya menyeleksi orang jujur apa enggaknya susah. Ya tergantung perusahaannya gitu kan. Kalau ada kan bisa, kalau perusahaannya itu bisa mensejahterakan pegawainya, karyawannya, itu otomatis kemungkinan itu orang melakukan ketidakjujuran pun kecil lah. Ya pasti ada. Orang-orang kayak gitu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Meskipun di perusahaan besar pasti ada. Cuma lebih bisa diminimalisir lah. Kalau
saya menangkap jawabannya Arif ini kayak gini. Kayak bisa kalau boleh mencerahkan gitu ya. Nah, kayak gini. Intinya lebih perusahaan itu harus bisa memenuhi kebutuhan, misalnya fasilitas dan maksudnya kenyamanan semuanya, dalam kenyamanan pekerja, dalam kenyamanan finansial dan istilahnya menjamin karyawan pun nyaman juga dan punya fokus dengan pekerjaannya. Punya tanggung jawab di perusahaan itulah. Iya. Tadi kan kita sudah mengobrol ya, ngalor ngidul bahasa Jawane tentang pendapat kita masing-masing adanya Omnibus Law. Sekarang sama-sama ini sebagai mahasiswa ya, Anda ini sebagai mahasiswa, gimana sih sebenarnya tanggapan Anda mengenai sekolah daring? Nah ini susah bro. Susah. Kan mahasiswa kan sama mahasiswa, jadi kan pasti punya lah keluh kesah gitu yang belum tersampaikan. Soalnya kan selama TV kan kemarin sempat membuat edukasi tentang sekolah daring dan kebetulan belum sempat upload karena ada error lah ya, ada kendala teknis error gitu dan lain sebagainya. Ayo kita bahas menurut masing-masing ya, menurut Anda masing-masing tentang tadi sekolah daring gitu loh. Jadi apakah sudah maksimal yang pemerintah ini terapkan mengenai tentang sekolah daring atau menurut Anda punya pendapat sendiri? Sedangkan ilmu juga penting, kesehatan juga lebih penting gitu loh. Saya ke Arif dulu aja lah ya. Kelihatannya sudah lebih siap. Ya kan Mas? Iya, tentang daring. Aduh. Ayo monggo. Iya, kalau saya sih gini Mas, ya kita nggak bisa ya dengan keadaan kayak gini ya. Dengan keadaan kayak gini pendidikan yang penting, kesehatan juga penting. Pemerintah pun nggak bisa, mungkin ya sedang mencari solusi yang terbaik. Cuma untuk sekarang kan kita kan nggak bisa prediksi ternyata COVID ini bisa ke Indonesia dengan sangat cepat dan pemerintah pun kayaknya juga nggak siap, semuanya nggak siap. Ya jujur aja nggak siap. Jadi daring ini memang kurang efektif, apalagi bagi yang rumahnya di daerah-daerah pelosok, sinyalnya wangel pol. Wangel pol. Wangel pol. Ya itu termasuk saya sih. Aku aja loh Mas. Kalau tatap daring gitu ya, ikut daring kuliah online, aku bahkan pun mau kuliah online pun kalau nyari sinyal pun harus ke warung-warung tempat yang lebih jauh. Kalau nggak ke warung-warung pun kadang di tempatku kan ada jembatan penyeberangan. Aku ke atas dulu. Okay. Susahnya gitu. Dilanjut Rick. Ya kan susah. Nggak bisa. Kayak saya aja harus ke jembatan penyeberangan dulu, ke tempat yang lebih tinggi biasanya. Kalau enggak saya ke warung-warung nyari wifi. Mungkin kadang warung-warung itu ya juga banyak yang tutup ya karena takut diobrak juga Mas. Biasanya kan gitu. Itu sih susahnya. Susah banget. Terus kan dengan adanya daring kayak gini kan kayaknya susahnya itu sosialisasinya itu yang kurang kayaknya. Biasanya kita ketemu orang, ketemu temen, sekarang nggak bisa kan. Terus kan bisa kadang bisa berakibat, kadang itu ya orangnya sendiri-sendiri sih ya. Kadang bisa gitu, kadang orang itu bisa males gitu. Ada bisa males karena ada daring gini kan. Ada daring, sekolah sakarepku dhewe lah, nggak di sekolah aja kok nggak ada aturan kan. Iya, aku yang daring masuk email gitu wes tinggalan. Ya nggak hanya siswa juga, guru pun juga ya pasti kesusahan juga. Pasti juga bosen. Dia ngasih materi kan nggak bisa maksimal. Oke. Ini kalau ke saya Arik sebagai mahasiswa, sebelum kan pasti kita mengkritik, pasti ada sedikit banyak ada solusi. Sebelum saya tanya solusinya,
saya ke Fadli dulu untuk tanya kalau keluh kesahnya Fadli gimana dari sudut pandangnya Fadli sendiri gitu. Kalau kesannya nggak bisa ketemu pacar. Aduh. Berarti daring itu diibaratkan kita lagi LDR, Mas. LDR, oke. Benar nggak? Iya. Ya kan? Terus Nah, jadi kalau gimana sih kita nggak pernah ketemu, cuman chat-chatan aja kan pasti bosen. siap. Nah, terus jadi buat hiburan diri kita sendiri ketika kita ada masalah atau enggak, kita kan nggak ada yang menghibur. Apalagi ketika kita lagi kayak misalnya kayak ada masalah satu sama lain kan. Ini masih diibaratkan ya tentang itu ya suatu hubungan kan. Hubungan. Pasti kan masa kita selesaikan dengan online ataupun apa dengan WA, Instagram, terus sindir-sindiran kan nggak pantas gitu. Oke. Kan lebih baik kan offline, kuliahnya tuh offline. Berarti kayak banyak miskomunikasi ya. Banyak miskomunikasi. Oke. Terus daring juga menguntungkan orang yang males dan merugikan orang yang pintar. Maksudnya itu orang yang rajin ataupun ya pokoknya itu yang aktif lah di perkuliahan itu kan pasti sepinter-pinternya orang pasti ketika daring itu nggak bakal nyantol. Nggak maksimal lah sebenarnya. Nggak maksimal dalam perkuliahan itu. Apalagi kalau nyontoh copy paste ya. Copy paste itu yang ditunggu-tunggu. Iya. Soalnya itu saya sering juga. Iya, kalau dulu kan memang posisi menentukan prestasi. Kalau daring apa? Daring menentukan Sinyal menentukan prestasi. Iya. Sinyal menentukan prestasi. Masuk bisa dibilang. Ya, sinyal menentukan prestasi ya. Oke. Ya. Kalau ngomong-ngomong masalah sekarang kan apa ya istilahnya? Kan zaman pernah kan ini agak melebar dikit ya. Pernah diingkari janji gitu ya. Banyak ya? Sering apa? Saya yang sering ngingkarin janji. Oh gitu ya. Ini ada peribahasa nih kalau mengingkari janji gitu. Karena memang kan sekarang memang dari dulu pun janji itu sulit dipegang gitu loh. Apalagi sekarang janji itu hanya bisa di screenshot. Berarti janji nggak bisa dipegang. Janji tinggal janji ya. Kalau nggak janji nggak jadian. Makanya. Tapi bener ya. Bener. Sepakat ya. Janji itu nggak bisa dipegang tapi bisa di screenshot. Loh ini loh janjimu kan gitu ya. Oke ya? Iya. Okay. Berarti janji sekarang bisa dipegang. Apa? Janji itu dengan screenshot. Iya, masuk. Itu kan ya. Nanti buat teman-teman yang Tangannya dipegang gitu Almel. Loh, itu urusan gurih. Bagi teman-teman subscriber Selamat TV ya. Ini ada pepatah baru nih ya. Janji nggak bisa dipegang tapi bisa di screenshot.